Yuhu, masih bersama kita nih, aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana. pastinya di items informasi ke teman-teman milenial. Dan gak kerasa udah di segmen ketiga. Betul. Masih membahas tentang Hari Vegetarian Internasional atau sedunia ya. Dan seperti yang udah aku bilang di segmen kedua tadi, kalau misalkan kalian ada yang kayak aku gitu ya, agak mager, ngolah-ngolah ngolah-ngolah sayur, ngolah-ngolah buah, jadi makan yang enak, kita bakal list tempat-tempat atau restoran di Jabodetabek ya Put ya. Nah bener banget tuh, karena sekarang di Jabodetabek tuh udah banyak banget restoran-restoran yang menyediakan makanan atau menu vegetarian. Karena gaya hidup vegetarian atau vegan nih udah umum banget di kalangan milenial. Jadi tapi masih susah gitu untuk menemukan restoran-restoran yang memang menunya tuh khusus untuk vegetarian. Tapi jangan khawatir, karena kita akan ngasih tahu informasi ke teman-teman ya untuk restorannya apa aja. Pertama ini ada Yoiso Ramen. Jadi nih buat teman-teman yang suka makan ramen, tapi buat kalian yang vegetarian atau lagi diet, itu pasti sulit banget kan menemukan menu mie khas Jepang ini tapi yang vegetarian. Nah di restoran itu menyediakan menu-menu yang ramennya tuh halal, no pork, no lard yang cocok untuk para vegetarian. Nah di sana kalian bisa mencicipi semangkuk ramen lengkap dengan kuah kaldu hewani yang diganti dengan campuran soy milk dan miso yang bikin cita rasa ramennya tuh jadi makin nikmat. Jadi di sini segi vegetariannya itu kuah kaldunya diganti sama soy milk dan miso gitu. Terus ada lagi menu lainnya yang tersedia, itu kalian bisa cobain, ada cheese paitan, ada spicy yasai paitan, ada yasai ramen dan juga tori cheese gyoza. Itu harganya itu di kisaran 60 ribuan dan lokasinya itu ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan gitu. Bukanya itu pukul 10 pagi sampai 10 malam. Oh, jadi kalau misalkan tadi itu digantinya sama soy milk juga, terus tadi ada misonya juga. Aku tuh juga pernah nemu di Bali deh kalau nggak salah. Kan di sana juga banyak banget bule, jadi banyak restoran vegetarian. Itu ada restoran ramen yang emang menyediakan vegetarian, tapi kuahnya itu diganti sama kaldu sayur. Jadi sayur-sayur direbus sampai lama banget dan katanya itu jadi manis kuahnya gitu. Jadi dari situ ya diganti, kenapa disebut menu vegetarian, karena diganti kan? Betul, kuah kaldu itu diganti. Nah tapi selain itu ada juga nih salah satu restoran vegetarian lainnya yang mungkin kalau misalkan kalian penasaran, kalian boleh banget datang ke sini. Yaitu adalah Nemi House Vegetarian. Nah siapa sangka sih tempat makan yang tampak seperti restoran Padang pada umumnya ini menyajikan berbagai menu vegetarian. Dan seperti yang aku bilang tadi, namanya adalah Nemi House Vegetarian. Nah, Nemi House ini memiliki puluhan menu khas dari Sumatera Barat yang sudah disesuaikan dengan cita rasa para vegetarian. Menu andalannya nih ya adalah rendang dan menu bakar-bakaran. Harganya juga relatif terjangkau, dari 20.000 sampai 25.000 per paket. Dan kalau kalian mau datang ke Nemi House Vegetarian ini, letaknya itu ada di Wijaya Kusuma, Grogol, Jakarta Barat, yang bukanya itu dari pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Tapi kalau misalkan aku sih ngerasanya ya, meskipun aku bukan vegetarian, tapi aku penasaran banget ngerasain makanan-makanan vegetarian tuh kayak apa sih. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bukan vegetarian, kalian juga boleh banget datang ke restoran ini ya. Ini makanan Padang ya berarti? Iya. Tuh, coba teman-teman, biasanya kan kita sangat menghindari ya, buat kita yang lagi diet tuh menghindari banget nasi Padang. Tapi ternyata nasi Padang ini justru buat vegetarian. Jadi wajib banget coba dan harganya juga relatif terjangkau ya. Betul. Nih lanjut lagi, ini ada restoran namanya Dharma Kitchen. Nah mereka tuh menyebutnya itu mereka restoran vegetarian karena banyak banget orang yang vegetarian ini mengandalkan Dharma Kitchen ini. Gak heran makanya restoran ini punya banyak cabang di Jakarta. Dimana restoran Dharma Kitchen ini menyajikan menu-menu yang lengkap, mulai dari makanan Asia, makanan Indonesia, hingga makanan Western. Nah di sini ada beberapa masakan Indonesia yang bisa kalian cobain. Salah satunya itu ada mantau bebek panggang. Tapi jangan salah dulu, meskipun namanya bebek panggang, tapi ini bukan bebek beneran loh. Hanya penampilannya aja yang kayak bebek.
Tapi sebenarnya daging bebeknya itu terbuat dari jamur serta kulit tahu tipis untuk bagian kulit bebek palsunya. Nah, selain mantau bebek panggang, itu ada juga menu lainnya seperti sambal goreng ampela pete dan juga vegetable hot plate. Nah, di mana 90% menu di restoran ini itu adalah vegan dan bebas gluten. Jadi aman banget untuk kalian yang lagi mengurangi konsumsi gluten. Nah, lokasinya ini ada di Gedung Pluit Bakery, Jalan Pluit Kencana Raya di Jakarta Barat gitu. Mending catet deh alamatnya ya. Yes, Terus bener langsung banget. kesana, gitu. Betul banget. Nih biasanya tapi emang yang aku tahu ya, pengganti daging itu pasti bisa dari jamur. Karena teksturnya tuh kayak masih ada serat-seratnya juga, masih ada membelnya juga. Wah, aku juga suka banget sih makan jamur. Ini sebetulnya ya, selain mereka pintar, mereka kreatif ya. Betul dong. Karena betul. secara bentuknya tuh bebek, tapi padahal itu jamur gitu. Jadi kita yang makan sugesti, oh ini daging bebek Iya, gitu. iya. Nah, ini selanjutnya ya Put ya. Ini adalah salah satu restoran yang aku pernah datang juga untuk nyobain menunya. Dan menurut aku ya, menurut aku pribadi waktu aku nyobain, menu dagingnya itu mirip banget sama daging asli. Nah, ini udah lumayan terkenal juga yaitu Burgreens. Nah, ini adalah restoran vegetarian yang menyajikan berbagai macam menu inspirasi dari masakan Asia dicampur dengan Western. Restoran ini itu didirikan oleh pasangan vegetarian yaitu Max dan Helga dan memiliki visi misi untuk menggerakkan sadar sosial bahwa makanan dipilih berasal dari alam dan petani lokal organik. Menu makanan vegetarian yang ada di sini itu beraneka ragam banget. Mulai dari Cool Kids, ada juga Black Mini Trio, ada Green Nogiri Platter, ada Green Batavia Platter. Nah, buat kalian yang suka banget sama dessert, makan hidangan penutup manis, di sini juga pilihannya ada banyak banget. Jangan sedih, yaitu ada PB Caramel Brownie, ada Raw Strawberry Cheesecake, ada Raw Fruit Choco Bites, ada Milky Purple Pie, Protein Balls Trio, dan juga Green Punk. Itu mungkin untuk dessertnya kali ya. Yes, betul. Jadi dessertnya juga tetap vegan tapi ya. Betul dong. Nah, makanan di sini harganya juga variatif banget. Range-nya juga bisa disesuaikan sama kantong kalian. Untuk makanan pembukanya, appetizernya ini dari angka 40.000 sampai 50.000. Sementara makanan utamanya itu ada di 50 sampai 80.000 per porsi. Saat ini Burgreens juga udah banyak banget cabangnya di Jakarta sih ya. Contohnya ada di Menteng, di Oakwood Dharma Wangsa, terus ada di Pacific Place, ada di Pondok Indah Mall, Kemang Village, Neo Soho, dan juga Moy gitu. Udah banyak cabangnya, jadi Betul. teman-teman udah gampang banget nih kalau misalnya mau ke sana. Ya. Terus ini terakhir ada restoran namanya iVegan Pizza. Tuh, ya kan? Ini itu sesuai dengan namanya. Jadi mereka itu tidak hanya menjual makanan untuk para vegan aja, jadi ada juga makanan buat yang non vegan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngajak teman atau keluarga yang mereka non vegan, itu di sini ada menu-menunya kok, tetap ada gitu. Nah, dia tuh menghidangkan menu-menu pizza, tapi kok restoran vegan ada kejunya? Nah, tapi jangan salah, karena keju di sini itu adalah vegan cheese yang berbahan dasar nabati gitu. Jadi bukan yang keju seperti biasanya, tapi dia memang keju yang berbahan dasar nabati. Oke, terus selain pizza, iVegan Pizza juga menyediakan menu lainnya seperti fettuccine cream soy cheese, ada omelet rice set, dan juga smoke pizza. Nah, harganya itu cukup relatif terjangkau karena mulai dari 15.000 sampai di 90.000. Lokasinya itu ada di Gading Serpong, Tangerang. Wah, segmen kali ini tuh jujur bikin aku jadi lapar Lapar banget. banget. Dan jadi kok tertarik ya, ternyata vegetarian banyak menu-menu yang menarik juga gitu, bukan cuma sayur aja. Iya, betul banget. Dan kalau misalkan selama ini ya, kalau aku pribadi sih, aduh jadi vegetarian nggak bisa dong makan padang, padahal suka banget. Nggak bisa dong makan pizza. Aduh, tapi itu sudah terjawab di segmen kali ini bahwa bisa ada kok gantinya. Tetap sehat, tetap ngejaga lingkungan juga. Tetap tapi enak. Tetap enak, itu paling penting ya, Pot. Yes, benar banget. Pokoknya ya segmen kali ini tuh seru banget ya. Maksudnya episode kali ini bahas soal Hari Vegetarian Sedunia itu benar-benar menambah pengetahuan banget kepada kalian. Tapi kita juga akan kasih informasi-informasi menarik lainnya, bukan cuma episode kali ini aja ya yuk, tapi di episode lainnya. Makanya buat teman-teman tetap pantengin terus program kesayangan kita, program Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV.
Matanya Indonesia. Dadah.